Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 461, Meja Bundar diaktifkan. Ye Chen, apa yang kamu gumamkan? Oh benar, ketiga pria itu tadi. Wei Ying masih ketakutan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mati dengan begitu jelas. Apalagi dia telah membunuh salah satu dari mereka. Meskipun Ye Chen pernah bertarung di sekolah seni bela diri ibunya sebelumnya, dia dituntun untuk percaya bahwa Ye Chen tidak membunuh orang itu. Dia juga sudah terlalu jauh untuk melihat situasi dengan jelas saat itu. Ye Chen menepuk bahu Wei Ying. Ayo pergi. Anda tahu identitas saya. Ini adalah pembelaan diri. Ya, Wei Ying mempercayai Ye Chen dan tahu bahwa dia tidak akan bertindak sembarangan. Mereka berdua meninggalkan kediaman keluarga Lin dan memanggil taksi, langsung menuju apartemen guru. Kebetulan, karena formasi keluarga Lin telah dihancurkan, kediamannya terekspos seluruhnya. Kota Xiangjiang, Huaxia. Ada sebuah gunung di sebelah barat kota Xiangjiang bernama Gunung Jiangdao, yang merupakan salah satu gunung suci. Pada saat ini, di aula kuno dan khusyuk di Gunung Jiangdao, seorang lelaki tua yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, 3 lempengan batu giok di depannya hancur. Pelat batu giok ini adalah tablet kehidupan, dan milik Fang Yuanji, Fang Yuanfeng, dan Fang Yuanhai. Fakta bahwa mereka telah hancur berarti mereka mati dan jiwa mereka hancur. Orang tua itu tiba-tiba berdiri, matanya merah. Kemarahan tak berbentuk menyebar ke seluruh tubuhnya, dan aura tak kasat mata menyapu, menghancurkan barang-barang antik dan perabotan berharga di sekitarnya. Retakan yang mengerikan bahkan muncul di tanah. Bagaimana ini mungkin? Ketiga muridku sudah mati. Ye Chen, kamu kecil, beraninya kamu menyentuh murid-muridku. Aku ingin dia mati. Saya ingin dia dikuburkan bersama murid-murid saya. Raungan histeris Fang Zhenye bergema di seluruh aula. Siapa sangka murid-murid yang diutusnya beberapa jam yang lalu akan menemui ajalnya. Ketiganya juga ahli dalam formasi. Memang benar, selama mereka bertiga bekerja sama, bahkan mereka yang berada di peringkat 5 besar peringkat Grandmaster Huaxia tidak akan mampu menangani mereka, tapi entah bagaimana hal ini telah terjadi. Dia tidak bisa menerimanya. Fang Zhenye meninju batu kuno di ruangan itu dan menghancurkannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya, tapi gagal. Tidak ada seorang pun yang berani menentangnya sebelumnya, dan tidak ada seorang pun yang berani menyinggung perasaannya. Dia mengeluarkan perangkat dari lemari dan memutar beberapa nomor di dalamnya. Dalam sekejap, 18 wajah tua muncul di layar. Old Fang, kenapa kamu mengaktifkan perangkat darurat di tengah malam? Fang tua, kamu tidak terlihat terlalu baik. Tawa dan ejekan terdengar, tetapi ekspresi Fang Zhenye menjadi semakin jelek. Setelah beberapa lama, Fang Zhenye berkata, aktifkan meja bundar. Aku akan berurusan dengan seseorang hari ini. Nama orang ini adalah Ye Chen. Dia berasal dari River City, dan sangat arogan dan kejam. Saya mengirim 3 murid untuk menghentikannya, tetapi mereka dibunuh olehnya. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Kali ini saya mengaktifkan meja bundar untuk menangani anak ini. Saya tidak akan membiarkan siapapun yang berhubungan dengan anak ini hidup. Setelah mendengar kata-kata dingin ini, keheningan menyelimuti. Beberapa detik kemudian, seseorang mengangguk dengan marah, dan berdiri di sisi Fang Zhenye tanpa ragu-ragu. Start kecil ini sebenarnya sangat berani. Dia pantas dibunuh. Saya setuju. Saya juga setuju. Namun, tak lama kemudian, seseorang mengajukan keberatan. Saya tidak setuju. Hal ini masih perlu diselidiki. Kata-kata Fang Zhenye saja tidak cukup. Saya juga akan tetap netral. Fang Zhenye melirik sekelompok orang yang menentangnya dan mendengus dingin. Apakah menurutmu aku perlu berbohong? Atau aku, seorang wali, ingin menjebak seorang junior? Seorang lelaki tua mengelus janggutnya dan berkata dengan kasar, Fang Zhenye, ada terlalu banyak hal yang mencurigakan mengenai masalah ini. Pertama, kenapa anak ini membunuh tanpa alasan? Segala sesuatu pasti ada alasannya. Kedua, mengapa ketiga murid Anda menghentikan anak ini? Ketiga, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk berbuat sejauh ini demi seorang anak kecil? Anda bisa saja menggunakan metode dan kekuatan lain untuk menghadapinya, tetapi Anda tidak melakukannya.
Fang Zhenye menatap lelaki tua yang keberatan di layar dan berkata dengan marah, kalau begitu, kami akan memilihnya ketika semua orang tiba di kota Xiangjiang dalam 3 hari. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tidak peduli apa, dia harus membuat Ye Chen membayar harga atas kematian murid-muridnya dan penghinaan ini. Bab 462, Asal-Usul Misterius. Penerjemah, Editor Terjemahan Fantasi Tanpa Akhir, Terjemahan Fantasi Tanpa Akhir. Kembali ke apartemen, Ye Chen menuangkan segelas air untuk Wei Ying dan bertanya, apakah kamu merasakan sesuatu saat menggunakan pedang es tadi? Wei Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Perasaan yang aneh. Seolah-olah, saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Dia menggaruk kepalanya karena frustrasi. Apa yang harus saya lakukan? Aku merasa ada yang salah dengan diriku. Saya pikir saya menderita skizofrenia. Apa menurutmu aku harus ke dokter? Saya terus merasa seperti ada suara dan orang lain di dalam diri saya. Dia dapat berbicara denganku, dan bahkan mengatakan bahwa dia adalah fisik dingin darah yang jahat. Pada akhirnya, dia masih menyuarakan keraguan yang ada di hatinya. Dia tidak akan pernah memberitahu orang tuanya atau bahkan sahabatnya tentang hal ini. Orang-orang itu pasti akan mengira dia gila. Oleh karena itu, Ye Chen tidak diragukan lagi adalah orang terbaik untuk diajak bicara. Bagaimanapun juga, dia tampaknya menjadi pusat dari semua hal misterius ini. Ye Chen mengerutkan kening. Dia sudah menebak dengan benar. Batu mistik jiwa bumi tidak bisa lagi menekan fisik dingin darah jahat di tubuh Wei Ying. Ini bukan sejenis penyakit mental. Ini adalah kekuatan yang terkondensasi dalam garis keturunanmu, atau bisa dibilang itu adalah dirimu yang lain. Itulah satu-satunya penjelasan yang bisa diberikan Ye Chen padanya. Aku yang lain. Bagaimana jika aku yang lain mengendalikanku suatu hari nanti? Akankah dia melahapku? Lalu apakah aku akan mati? Wei Ying menanyakan beberapa pertanyaan. Ada beberapa hal yang dia tidak mengerti, tapi bukan berarti dia bodoh. Ini juga alasan mengapa saya ingin kamu berkultivasi. Anda masih bisa mengendalikan Fiendis Blood Cult fisik sedikit sekarang, tapi di masa depan, itu akan menjadi semakin kuat. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah berkultivasi. Semakin kuat Anda, semakin kuat pikiran dan jiwa surgawi Anda. Hanya dengan begitu kamu dapat menekan Fiendis Blood Cult fisik dan menggunakannya untuk memperkuat dirimu sendiri. Ketika Wei Ying mendengar kata-kata Ye Chen, dia mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak ingin dikendalikan. Kalau begitu, dia hanya bisa berkultivasi. Ruang tamu menjadi sunyi, tapi tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan matanya dipenuhi tekad. Saya pasti akan berkultivasi dengan rajin. Wei Ying kemudian berdiri dan berjalan menuju apartemennya. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, dia berbalik dan menjulurkan lidahnya. Dia berkata dengan malu-malu, Ye Chen, aku sedikit takut sendirian. Bisakah saya tinggal di sini lebih lama lagi? Hanya sebentar. Ye Chen memandang Wei Ying dan mengangguk. Dialah yang patut disalahkan dalam hal ini. Dia telah membunuh seseorang di depan Wei Ying, dan adegan brutal itu kemungkinan besar akan menghantui mimpi buruknya. Wei Ying tersenyum saat menerima balasan Ye Chen. Dia kemudian duduk di samping dan mulai berkultivasi. Dalam radius 1 meter di sekelilingnya, udara seolah membeku. Ye Chen mengabaikan Wei Ying dan mengeluarkan sebuah buku yang ditemukan Bao Xin He di kediaman keluarga Lin. Ada simbol-simbol rumit yang tercatat di dalam buku yang hanya bisa dipahami oleh dia dan Ye Tianzeng. Misalnya, jika kata "membunuh" diungkapkan dalam bahasa rahasia antara ayah dan anak, itu akan muncul sebagai simbol garpu baja. Namun, karena sudah lama sekali sejak terakhir kali dia menggunakan bahasa rahasia ini, Ye Chen tidak dapat mengingat beberapa hal dengan jelas. Saat Ye Tianzeng terjebak, dia memikirkan cara untuk pergi siang dan malam. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ayahnya tahu bahwa Ye Chen pada akhirnya akan datang untuk menyelamatkannya, tetapi takut dia tidak akan hidup atau dibawa ke tempat lain. Karena itu, dia menggunakan metode ini untuk berkomunikasi. Ye Chen membolak-balik halamannya, menerjemahkan setiap simbol seperti yang dia lakukan. Setelah 1 jam penuh, dia akhirnya mengerti apa yang tertulis di sini. Chen kecil, aku tahu jika kamu membaca pesan ini sekarang, aku mungkin akan dipindahkan ke tempat lain.
Jangan kecewa jika kamu tidak melihatku. Aku sangat senang kamu menjadi kuat sekarang. Meskipun saya terjebak, tidak ada bahaya. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Sekarang kamu adalah pilar keluarga, kamu harus melindungi ibumu dengan baik. Ibumu adalah wanita yang baik hati dan telah terlalu menderita untuk bisa bersamaku selama ini. Selama ini, keinginannya adalah agar keluarga kami diakui oleh keluarga Jiang. Saya telah mencoba yang terbaik untuk membantunya menyadari hal itu, tetapi akhirnya menyadari bahwa itu tidak mungkin bagi saya. Namun, aku yakin kamu bisa melakukannya. Aku harap kamu akan menjaga ibumu dengan baik selama aku pergi. Ibumu mengidap rematik karena kami bertahun-tahun dikurung di penjara hantu. Jika ada kesempatan, bawa dia ke rumah sakit terbaik untuk memeriksakannya. Saya ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum memutuskan untuk memberitahu Anda apa yang akan saya katakan. Sebenarnya saya masih harus berterima kasih kepada keluarga Lin. Jika bukan karena mereka, saya tidak akan bisa tenang dan memikirkan hal-hal ini. Pertama, untuk sementara saya aman. Setidaknya tampaknya sangat sulit bagi orang biasa untuk membunuhku. Sepertinya ada kekuatan di tubuhku yang diam-diam melindungiku, aku akan membunuhku. Sepertinya ada kekuatan di tubuhku yang diam-diam melindungiku. Tapi aku tidak tahu seberapa kuatnya. Yang saya tahu adalah ketika keluarga Lin menyuruh seseorang mencoba menyerang saya, mereka gagal. Bahkan orang yang menyerangku terluka parah. Kedua, saya menyadari bahwa keluarga Lin menculik saya untuk mendapatkan sesuatu, atau informasi, yang ditinggalkan oleh kakek Anda. Awalnya, kupikir keluarga Lin tertarik dengan keluarga ibumu, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Saya banyak memikirkannya dan menyisir semua pengalaman saya dan menemukan bahwa ada berbagai hal yang mencurigakan mengenai keluarga kami. Sejak ibumu mengandungmu, kakekmu sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Dia mengetahui jenis kelamin Anda dan memberi Anda nama sejak dini. Sejak kamu berumur 1 tahun, kakekmu sepertinya mengadakan upacara khusus setiap tahunnya. Sebelum kamu berumur 3 tahun, dia bahkan membawamu ke 3 tempat. Salah satunya adalah kota Xiangjiang, yang lainnya adalah pegunungan Kunlun, dan yang terakhir tidak dia jelaskan lebih lanjut. Dia mengatur segalanya untukmu dengan tertib. Dia bahkan tampak sedikit misterius. Apakah kamu masih ingat batu yang kuberikan padamu di hari ulang tahunmu? Kakek menyuruhku untuk memberikannya kepadamu, dan waktunya harus sangat tepat. Jika Anda punya waktu, Anda bisa pergi ke kota Xiangjiang dan pegunungan Kunlun. Selain itu, kakekmu memiliki hubungan dekat dengan seseorang. Saya tidak tahu namanya, tapi ada simbol di lehernya yang saya gambar di halaman terakhir. Pada titik ini, jangan pikirkan itu. Kamu harus merawat ibumu dengan baik dan menjaganya tetap aman. Ye Chen mengerutkan kening dan membalik ke halaman terakhir. Memang ada gambar di sana. Meskipun gambar ayahnya sedikit tidak dipraktikkan, dia masih dapat menentukan secara kasar ciri-cirinya. Ye Chen menyadari bahwa segalanya menjadi semakin rumit. Kakeknya membawanya ke kota Xiangjiang dan pegunungan Kunlun. Kalau begitu, dia seharusnya pergi ke pegunungan Kunlun ketika dia masih sangat muda. Adapun apa yang dia lakukan di sana, dia tidak tahu. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa seorang lelaki tua akan membawa seorang anak yang berusia kurang dari 3 tahun untuk bepergian di kota Xiangjiang. Pasti ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di suatu tempat terkait dengan latar belakangnya, makam samsara, dan garis keturunannya. Akar fana. Dia tiba-tiba teringat sesuatu yang dikatakan oleh Slaughter Dao Lord. Jika Ye Chen memiliki akar yang fana, maka semua ahli di dunia akan memiliki akar yang tidak berguna. Ye Chen berjalan ke balkon dan menyalakan rokok. Pikirannya melayang jauh, hanya untuk disela ketika telepon berdering. Bab 463, Intrusi. Ye Chen mengangkat telepon dan mematikan rokoknya. Namun, dia ragu-ragu selama beberapa detik sebelum menjawab panggilan tersebut. Ye Chen, kamu seharusnya tahu kenapa aku meneleponmu sekarang, kan? Sebuah suara tua angkat bicara. Maaf, saya benar-benar tidak tahu, jawab Ye Chen sambil menyipitkan matanya. Saya bisa menutup mata jika Anda menghancurkan keluarga Lin, tapi mengapa Anda membunuh ketiga murid Fang Zhenyai? Meskipun Ye Chen menghormati lelaki tua itu, dia tetap berkata, bahkan jika Fang Zhenyai sendiri ada di depanku, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk membunuhnya. Jika kamu meneleponku hanya untuk ini, aku akan menutup teleponnya.
Ye Chen hendak menutup telepon ketika lelaki tua itu berbicara lagi. Anda harus pergi untuk jangka waktu tertentu, lebih cepat lebih baik. Pergilah malam ini, atau saya tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Chen menutup telepon. Dia kembali ke ruang tamu dan melirik Wei Ying yang sedang berkultivasi. Tanpa berkata apa-apa, dia menutup matanya dan mulai mengedarkan teknik 9 surga Arcanesun. Saat ini, ayahnya dan Lin Juelong yang terluka pasti telah dipindahkan ke pihak Fang Zhenyai. Di mana Fang Zhenyai? Aku hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Malam itu sunyi. Keesokan harinya, Ye Chen membuka matanya dan menemukan bahwa Wei Ying telah terbangun di hadapannya. Ye Chen, kamu sudah bangun. Aku membuatkanmu sarapan. Coba beberapa. Terima kasih. Ye Chen hendak keluar setelah sarapan ketika dia mendengar ketukan di pintu. Itu adalah Bao Xinhe. Ya, kuharap aku tidak mengganggu istirahatmu. Saya datang ke sini pagi-pagi sekali karena Bapak Bangsa. Mata Ye Chen berbinar saat mendengar ini. Mungkinkah kepala keluarga Bao datang lebih awal? Apakah dia sudah sampai? Bao Xinhe memasang ekspresi penyesalan di wajahnya saat dia berkata, Tuan. Ya, Sang Patriark harus pergi ke kota Xiangjiang untuk sesuatu. Kota Xiangjiang. Ye Chen sedikit sensitif ketika mendengar tentang tempat ini. Lagi pula, ayahnya telah menyebutkan tempat ini dalam pesannya kemarin. Mungkinkah ada yang aneh di sana? Bao Xinhe mengangguk dan dengan cepat melanjutkan, Tuan. Ya, pertemuan antar penjaga kali ini adalah tentang Anda. Jika ada cukup suara, tidak hanya sesuatu akan terjadi pada Tuan Ye, tapi... Tapi apa? Bao Xinhe ragu-ragu selama beberapa detik. Merasakan tekanan Ye Chen, dia berkata dengan lembut, semua keluarga dan temanmu tidak akan selamat. Setelah mendengar ini, mata Ye Chen tiba-tiba dipenuhi amarah. Ini adalah dendam antara dia dan Fang Zhenyai. Mengapa Bestart ini harus melibatkan teman dan keluarganya? Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Bao Xinhe, semua orang akan hadir pada pertemuan ini, bukan? Termasuk Fang Zhenyai. Seharusnya begitu. Tiba-tiba, Bao Xinhe memikirkan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen. Ya, kamu tidak berencana pergi ke sana, kan? Jika kamu pergi ke sana, kamu akan masuk ke dalam gua singa. Bibir Ye Chen membentuk senyuman dingin. Saya tidak memiliki kesabaran untuk menunggu Fang Zhenyai datang kepada saya. Karena itu masalahnya, sebaiknya aku pergi menemuinya. Selain itu, saya masih memiliki masalah yang sangat penting untuk diselesaikan di sana. Setelah dia selesai berbicara, Ye Chen tiba-tiba merasakan sesuatu. Tatapan dinginnya mengarah ke pintu. Bang! Pintunya ditendang hingga terbuka. Pada saat yang sama, lusinan ahli dengan aura menakutkan masuk. Orang-orang ini memegang senjata di tangan mereka, dan mata mereka dingin. Menilai dari aura mereka, mereka adalah ahli bidang kesatuan. Selanjutnya, Ye Chen mengenali senjata di tangan mereka, yang merupakan senjata berteknologi tinggi yang berspesialisasi dalam menekan para pembudidaya dan seniman bela diri kuno yang dia lihat di pembuluh darah naga Qinling. Namun, senjata-senjata ini tampaknya lebih canggih lagi. Wei Ying dan Bao Xinhe mengambil posisi bertarung, saat seorang pria parubaya keluar dari grup. Pria parubaya itu memiliki wajah berbentuk persegi dan aura menakutkan saat dia mendekati Ye Chen. Tolong bekerja sama dengan kami. Jika kamu menolak, kamu akan menanggung akibatnya. Setelah mendengar ini, Ye Chen dengan tenang duduk di sofa dengan menyilangkan kaki. Dia mengetukkan jari-jarinya ke lutut dengan acuh tak acuh dan berkata, aku suka pintu itu, tapi kamu menghancurkannya. Saya akan memberi Anda 10 menit untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Dia berhenti. Ye Chen mengangkat kepalanya, tatapannya sedingin es. Jika kamu tidak melakukan ini, kamu akan menanggung akibatnya. Bab 464, 10 menit. Mata pria berwajah persegi itu menyipit saat mendengar ancaman dingin Ye Chen. Evaluasi petinggi terhadap anak ini hanya berisi 2 kata. Sombong dan berbahaya. Oleh karena itu, dia tidak berani lengah, dan telah mengerahkan puluhan ahli, dan bahkan membekali mereka dengan senjata khusus untuk menghadapi Ye Chen. Namun, siapa sangka dengan begitu banyak senjata yang diarahkan padanya, Ye Chen tampaknya tidak takut sama sekali. Pria berwajah persegi itu berkata dengan jujur,
Ye Chen, saya tidak ingin menggunakan kekerasan untuk menindasmu. Anda hanya perlu ikut dengan kami. Bekerja sama. Ye Chen melihat arlojinya dan tetap bergeming. Dia berkata dengan tenang, masih ada 8 menit lagi. Jika sekelompok orang ini mengetuk pintu untuk mengundangnya, dia mungkin akan bekerja sama, tetapi dia akan membalas permusuhan dengan permusuhan. Ketika pria berwajah persegi melihat bahwa Ye Chen tidak tergerak, dia berkata dengan marah, kalau begitu, kami hanya bisa menyinggung perasaanmu. Menyerang. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok ahli melepaskan tembakan. Namun mereka tidak mengarahkan senjatanya ke Ye Chen, melainkan ke dinding apartemen. Pada saat yang sama, sinar laser yang tak terhitung jumlahnya menyala, menutup semua pintu keluar. Kekuatan tak kasat mata tiba-tiba meresap ke dalam apartemen. Bao Xinhe ingin menyerang, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan tak kasat mata ini menekan dantiannya. Dia tidak bisa menggunakan ki aslinya. Ekspresinya berubah dan dia dengan cepat menatap Ye Chen. Ya, hal-hal ini sebenarnya dapat menekan penggunaan ki yang sebenarnya. Wajah Wei Ying juga pucat. Dia bahkan merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah dia akan tercekik. Tentu saja, Ye Chen juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Laser aneh yang ditembakkan oleh orang-orang ini seperti sebuah formasi. Sebenarnya ada teknik yang aneh. Pria berwajah persegi melihat keterkejutan di wajah mereka dan menunjukkan senyuman dingin. Ye Chen, karena kamu tidak bisa menggunakan ki aslimu, kamu seharusnya bisa bekerja sama sekarang, kan? Dia hendak membawa Ye Chen pergi ketika Ye Chen berkata, 5 menit lagi. Mata pria berwajah persegi itu berkilat marah saat dia mengarahkan tinjunya ke bahu Ye Chen. Tanpa ki sejati, seseorang tidak akan bisa bertarung, jadi akan mudah baginya untuk menghadapi Ye Chen. Namun, saat tinjunya hendak menyentuh Ye Chen, mata Ye Chen menyipit. Tangan kanannya tiba-tiba terangkat dan meraih pergelangan tangan pria berwajah persegi itu. Saat dia mengerahkan kekuatan, kaca, pergelangan tangan pria berwajah persegi itu patah. Rasa sakit yang luar biasa membuat wajah pria itu berkerut. Kemudian, dia mengeluarkan belati dari pinggangnya dan mencoba menebas tangan Ye Chen. Namun, sebelum dia bisa mengayunkan belati, tangan infus ki asli Ye Chen sudah ada di belati. Kaca, belati itu patah. 2 menit lagi, suara acuh tak acuh terdengar di telinganya. Ye Chen sudah berdiri. Jika dia mengerahkan sedikit kekuatan, dia akan memenggal kepala orang ini. Ketika para ahli lainnya melihat ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kehidupan pemimpin mereka ada di tangan Ye Chen. Tindakan Ye Chen terlalu cepat, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat ini, pria berwajah persegi itu dapat dengan jelas merasakan aura kematian merayapi dirinya. Ye Chen, jangan membuat kesalahan lagi. Jika Anda melepaskan saya sekarang, masih ada ruang untuk negosiasi. Saya hanya mengikuti perintah. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Mata Ye Chen dingin. Dia meraih leher pria itu dan mengangkatnya. Namun, saat dia hendak menyerang, Lei Sui muncul di pintu. Ya, tunjukkan belas kasihan. Anda hanya perlu bekerja sama dan melalui formalitas. Ya, tolong lepaskan orang ini di akunku. Ye Chen melirik Lei Sui, dan tatapan tajamnya sedikit melembut. Beberapa saat kemudian, dia melemparkan pria itu ke samping dengan kasar. Pria itu menabrak sisa-sisa pintu di tanah, dan mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat. Ye Chen, kamu adalah... Pria berwajah persegi hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat sepasang mata dingin melihat ke arahnya, dan dia dengan enggan menelan kata-katanya. Lei Sui menghampiri Ye Chen dan berkata dengan hormat, Tuan. Ya, karena insiden dengan keluarga Lin dan Wali kemarin, orang-orang itu berencana mengundang Anda untuk memahami situasinya. Meskipun saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, hal itu seharusnya tidak menimbulkan kerugian bagi Tuan Ye. Saya harap Tuan Ye bisa pergi. Jika tidak, orang itu dan Bai Lixiong akan berada dalam posisi yang sulit. Ye Chen ragu-ragu selama beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk. Memimpin. Dia melakukan ini bukan untuk menghormati orang itu dan Bai Lixiong, tetapi karena dia ingin tahu bagaimana orang-orang ini akan memperlakukannya. Bab 465, Fitnah. Ye Chen mengambil beberapa langkah keluar dan tiba-tiba memikirkan sesuatu.
Dia berhenti dan menatap pria berwajah persegi yang terluka di belakangnya. Saya berharap ketika saya kembali, pintu ini akan dikembalikan ke tampilan aslinya. Jika tidak, bersiaplah menanggung konsekuensinya. Wajah pria berwajah persegi itu pucat pasi. Dia ingin membalas, tetapi juga tidak berani. Anak ini terlalu sombong, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Juga, mainan itu mungkin berguna untuk melawan orang lain, tapi tidak berguna untukku. Jangan mempermalukan dirimu sendiri lain kali. Ye Chen melontarkan kalimat terakhir ini dan berjalan menuju lift bersama Lei Shuwei. Setelah Ye Chen pergi, pria berwajah persegi itu menginjak sisa-sisa pintu di tanah. Melihat ini, salah satu bawahannya bertanya, "Tentang ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Pria berwajah persegi itu mengepalkan tinjunya, tapi akhirnya melepaskannya. Dia menjawab dengan marah, "Apa yang bisa kita lakukan? Beli saja pintu yang sama dan ganti." Ye Chen dan Lei Shuwei turun ke bawah. Karena terburu-buru, kali ini Lei Shuwei mengendarai mobilnya sendiri, yaitu MPV. Sekitar 20 menit kemudian, mobil memasuki sebuah gedung megah, di mana ratusan ahli berpatroli di luarnya. Di segala arah, Ye Chen bisa merasakan sepasang mata dingin terfokus padanya. Orang-orang ini sangat kuat, bahkan dia merasa terancam. Sepertinya tempat ini tidak sesederhana itu, gumam Ye Chen. Namun, hal itu juga sudah diduga. Jika tidak ada kekuatan tersembunyi seperti itu, apakah para ahli yang sangat kuat itu tidak akan mampu melakukan apapun yang mereka inginkan? Lei Shuwei kemudian membawa Ye Chen ke sebuah pintu besar. Sebelum pintu terbuka, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan. Ya, tidak peduli apa, tolong tahan dirimu." Ye Chen berkata, "Jangan khawatir. Saya bukan tipe orang yang suka membuat masalah." Mendengar ini, Lei Shuwei hampir mengeluarkan seteguk darah. Apakah Tuan Ye tidak malu mengatakan ini? Tidak ada orang yang lebih merepotkan daripada dia. Berderak, pintu terbuka, dan Ye Chen serta Lei Shuwei masuk. Di dalamnya ada ruang konferensi yang dapat menampung 1.000 orang. Saat ini, tidak ada kursi kosong. Ye Chen melihat banyak wajah yang dikenalnya. Ying Qing dan yang lainnya ada di antara mereka. Mereka berdiri tegak dan berdiri ketika melihat Ye Chen. "Pengajar." Ye Chen mengangguk dan berjalan menuju tengah ruangan. Lei Shuwei tidak mengikutinya, melainkan duduk dengan tenang di kursi kosong yang telah dipesan Ying Qing. Saat dia menaiki tangga menuju panggung di tengah, Ye merasakan tatapan dingin yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke arahnya. Seluruh aula menjadi gempar. Kutukan dan kata-kata ejekan dilantunkan padanya. Jika mata mereka adalah bilah, tubuh Ye Chen akan berlubang. Bahkan Lei Shuwei, yang berada di belakangnya, memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia mengira ini hanyalah kasus penyelidikan formal atas masalah tersebut, tetapi sekarang, tampaknya segalanya tidak sesederhana kelihatannya. Ye Chen tiba di panggung, yang sudah ada 10 orang. Orang itu duduk di tengah, sedangkan Bai Lixiong duduk di sebelah kanan. Selain keduanya, dia belum pernah melihat 8 orang lainnya sebelumnya. Ye Chen tidak memiliki kebiasaan menonton berita, jadi dia tentu saja tidak mengetahui identitas orang-orang ini. Namun, dia bisa merasakan sedikit ketidakkramahan dari tatapan mereka. Orang tua di tengah menghela nafas panjang dan menatap Ye Chen sambil diam-diam berkata, "Kamu seharusnya tidak datang. Kamu seharusnya tidak datang." Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan setelan tunik berdiri dan berkata dengan dingin, "Ye Chen, kamu benar-benar berani datang ke sini. Bagus. Sangat bagus. Izinkan aku bertanya padamu. Dalam pertempuran kemarin, kamu membunuh ratusan orang. Apakah kamu mengakuinya?" Kata-kata lelaki tua berambut abu-abu itu dipenuhi amarah dan kesombongan. Ye Chen mengerutkan kening saat dia menemukan kursi untuk diduduki. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Apakah Anda menyelidiki penyebab di balik kejadian ini? Atau siapa yang mengambil langkah pertama? Apakah kamu buta?" Kata-katanya sama sekali tidak sopan. Begitu kata-kata ini diucapkan, kerumunan di bawah panggung mulai mengobrol dengan penuh semangat. Orang yang menanyakan pertanyaan itu adalah Pang Yong, yang pernah menjadi salah satu orang paling berkuasa dan berpengaruh di Huaxia. Setelah pensiun, statusnya tetap mulia. Wajah Pang Yong memerah. "Berat, itu bukan sesuatu yang boleh kamu bicarakan. Lagi pula, kaulah yang membantai keluarga Lin."
Dan kamu juga membunuh penjaga Hua. Ye Chen dengan tenang menyalakan rokok dan berdiri. Dia mencibir. Jika semua wali seperti dia, maka saya akan membunuh setiap wali yang saya lihat. Apakah kamu puas dengan jawabanku? Mendesis. Penonton tersentak. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang berani melawan para penjaga secara terbuka seperti ini. Apakah Ye Chen sudah gila? Selain itu, beberapa orang di atas panggung adalah bawahan penjaga, yang ada di sini untuk mencari tahu lebih banyak tentang Ye Chen. Namun, sepertinya anak ini adalah bom waktu. Wajah Pang Yong pucat karena marah. Ye Chen, beraninya kamu tidak menghormati status bangsawan para penjaga. Saya mengusulkan agar kami menekan dan menyingkirkan Anda. Ye Chen mencibir dan memandang pria itu. Pendapat Pang Yong tidak ada artinya baginya. Saat ini, Bai Lixiong berkata, saya tidak setuju dengan pendapat Kamerat Pang Yong. Pertama-tama, berdasarkan detail kejadiannya, Ye Chen ada di sana karena alasan yang bagus. Juga, dia membalas. Kedua, Ye Chen menyelamatkan Vena Naga Qinling. Kelebihannya melebihi kesalahannya. Bab 466, Penghinaan. Pang Yong segera membalas, siapa yang peduli dengan kelebihannya? Karena dia berani melakukan hal sekejam ini, jika kita tidak menyingkirkannya, setidaknya kita harus menekannya. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Saya setuju. Saya setuju. Saya akan tetap netral. Wajah Bai Lixiong pucat, dan dia hampir membanting meja dan pergi. Dia memandang Pan Gohua dan Pang Yong dan berkata dengan dingin, apakah para penjaga itu mengambil tindakan selama insiden pembuluh darah naga Qinling? Tidak. Pan Gohua dan Pang Yong, kalian melakukan ini demi orang-orang di belakang kalian. Jangan kira aku tidak mengetahuinya. Bai Lixiong menunjuk mereka berdua dengan marah. Dari orang-orang di atas panggung, hampir semua orang menentang Ye Chen, meskipun Bai Lixiong berdebat atas namanya. Bai Lixiong sudah bisa merasakan sedikit kemarahan yang melonjak dari Ye Chen. Jika ini terus berlanjut, metode Ye Chen untuk menyelesaikan solusi ini akan menjadi ekstrim. Cukup. Pada saat ini, lelaki tua di tengah yang selama ini diam berbicara. Dia melirik Ye Chen dan berkata dengan tenang, saya sudah mengetahui kejadian ini sejak awal. Cara Ye Chen menangani masalah ini memang sedikit berlebihan, namun bukan dia yang memulai konflik. Bahkan jika saya berada di posisi Ye Chen, saya mungkin akan melakukan hal yang sama. Tidak perlu membicarakan masalah ini lagi. Ye Chen akan menanggung semua kerugian ekonomi. Mendengar ini, ekspresi semua orang membeku. Jelas sekali orang ini ingin melindungi Ye Chen. Adegan itu menjadi sunyi. Beberapa detik kemudian, Pan Gohua berdiri dan berkata dengan serius, bukankah hukumannya terlalu ringan? Ye Chen adalah pemilik grup keadilan surgawi, jadi apa arti uang baginya? Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Pria itu menatap Pan Gohua dengan dingin. Mata Pan Gohua melihat sekeliling. Dia tahu betul bahwa tidak mungkin menghapus Ye Chen, tetapi panggilan Tuan Fang Zhenye kepadanya pagi ini sangat jelas. Jika Ye Chen tidak bisa dibunuh, setidaknya, Ye Chen harus membayar mahal. Tiba-tiba, Pan Gohua memikirkan sesuatu dan matanya menjadi dingin. Saya menyarankan agar kita mencabut pangkat militer Ye Chen dan mencopotnya dari posisinya sebagai kepala instruktur. Orang yang tercemar seperti itu hanya akan merusak reputasi Huaxia. Saat dia mengatakan itu, kerumunan menjadi gempar. Melucuti pangkat dan posisi militer Ye Chen di depan banyak orang adalah penghinaan besar. Bai Lixiong tidak tahan lagi. Dia membanting meja dan berdiri. Pan Gohua, apa maksudmu dengan ini? Saya akan menjadi orang pertama yang menolak. Bai Lixiong, Anda tidak memiliki keputusan akhir dalam masalah ini, Pan Gohua berkata tanpa rasa takut, bahkan jika kita memutuskan masalah ini, mayoritas akan setuju. Saat ini, orang itu ragu-ragu. Dalam posisinya, ia tidak boleh memiliki motif egois. Hal ini tidak bisa dihindari. Dia menghela nafas dan berkata, ayo memilih. Jelas, selain Bai Lixiong yang memilih menentangnya, 8 orang lainnya semuanya mendukung hukuman tersebut. Lei Shuwei mengepalkan tinjunya saat melihat pemandangan ini, dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Dialah yang mengundang Ye Chen untuk menjadi kepala instruktur jiwa naga, namun orang-orang ini sebenarnya mencabut pangkat Ye Chen dengan mengucapkan beberapa patah kata. Konyol sekali.
Bagaimana mereka bisa mempermalukan kepala instruktur jiwa naga seperti ini? Lei Shuwei menghantamkan tinjunya ke sandaran tangan di sampingnya dan mematahkannya, dan prajurit lain dari jiwa naga juga sangat marah. Kekuatan Ye Chen terlihat jelas bagi semua orang, dan dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Ying Qing dan yang lainnya. Mereka akan selalu mengingat kebaikan ini. Di atas panggung, Pan Gohua menatap Ye Chen dan berkata, "Ye Chen, serahkan 2 token identitas itu dan kami tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Namun, jika ada waktu berikutnya, kamu akan menanggung konsekuensinya." Ye Chen memandang Pan Gohua dan kelompoknya di atas panggung dan tersenyum. Apakah kelompok orang ini sengaja bersikap sombong? Apakah mereka benar-benar mengira dia peduli dengan hal-hal seperti itu? Pada akhirnya, mereka hanyalah manusia biasa. Setelah 100 tahun, mereka akan berubah menjadi debu. Ye Chen, sebaliknya, akan tetap berada di sini setelah 1000 tahun, atau bahkan 10.000 tahun. Saat itu, dia akan melihat ke bawah ke batu nisan mereka dan tertawa. Sebenarnya, mungkin dia bahkan tidak mengingatnya atau kejadian ini. Di masa depan, mereka akan menjadi betapa tidak berartinya mereka. Ye Chen mengeluarkan 2 token dari sakunya, melemparkannya ke kursi dan pergi. Mulai sekarang, dia tidak akan ikut campur dalam urusan Huaxia. Akan lebih baik jika mereka tidak meminta bantuannya lagi. Namun, saat Ye Chen mengambil beberapa langkah ke depan, sebuah suara marah berteriak dari bawah panggung. "Karena kamu ingin melucuti pangkat kepala instruktur Ye, aku, Lei Shuwei, meminta untuk mengundurkan diri." Tidak ada yang menyangka Lei Shuwei akan melangkah maju saat ini. Sebagai penanggung jawab jiwa naga, dia benar-benar membela Ye Chen. Bab 467, menamparkan wajah. Senyuman Pan Gohua menegang. Tindakan Lei Shuwei tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajahnya. Dia mendengus dingin dan menjawab, "Baiklah, Lei Shuwei, tapi jangan menyesal." Lei Shuwei mengabaikannya dan berjalan menuju Ye Chen. Dia tidak menyesalinya. Di matanya, nilai Ye Chen jauh melebihi segalanya. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ying Qing berdiri dan berkata dengan jujur, Ying Qing meminta untuk mengundurkan diri. "Mohon setujui." Begitu dia selesai berbicara, 100 tentara di sampingnya semuanya berdiri tegak. "Saya, Zhou Qi, menderita cedera. Saya meminta untuk mengundurkan diri. Saya, Liu Long, meminta untuk mengundurkan diri." Semua prajurit siap mengundurkan diri. Adegan ini mengejutkan semua orang, termasuk Ye Chen. Tanpa Lei Shuwei, jiwa naga masih bisa beroperasi, tetapi tanpa yang lain, pada dasarnya tidak ada. Wajah Pan Gohua memerah. Dia merasa seperti sedang ditampar wajahnya. Di matanya, kelompok orang ini tidak diragukan lagi berusaha mempermalukannya. Dia ingin mempermalukan Ye Chen, tapi sekarang sebaliknya. Orang yang merasa malu adalah dirinya sendiri. Apa-apaan ini? Omong kosong. Itu semua tidak masuk akal. Ekspresi Pang Yong berubah antara marah dan malu, terlihat sangat jelek. Pada saat ini, ekspresi 10 orang di atas panggung semuanya berubah. Siapa yang mengira bahwa Ye Chen akan mampu memberikan rasa hormat yang cukup untuk melakukan ini? Pan Gohua tidak dapat menahannya lagi. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menunjuk ke arah Lei Shuwei dan berkata, "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Anda berkolusi dengan orang yang tercemar. Apakah kamu pikir kamu sangat setia?" Bai Lixiong juga menonjol dan berkata, "Pan Gohua, apa hakmu mengatakan hal seperti itu?" Mendengar ini, Pan Gohua tidak berani berbicara lagi. Ye Chen berjalan ke arah Lei Shuwei dan Ying Qing dan berkata, "Kalian tidak perlu melakukan ini untukku. Meskipun saya kepala instruktur Anda, saya belum banyak mengajari Anda. Tanpa saya, kalian masih bisa melakukannya dengan baik." Ye Chen sebenarnya sedikit tersentuh. Dia sangat berterima kasih kepada orang-orang yang telah membela dirinya saat ini. Ya, kamu belum mengajari kami berkali-kali, tapi pil dan teknik bela dirimu telah menyelamatkan banyak nyawa, kata Lei Shuwei dengan serius. Kebaikan ini, kami akan selalu mengingatnya. Tanpa Tuan Ye, kami tidak akan ada. Kalimat ini tidak diucapkan terlalu keras, tetapi karena keheningan, semua orang mendengarnya dengan keras dan jelas, termasuk Pan Gohua. Mata Pan Gohua memerah dan wajahnya hitam karena marah.
Dia bahkan tidak bisa mengendalikan emosinya. Kurang ajar sekali. Saat dia hendak berdiri dan berjalan menuju Lei Shui, orang itu berbicara, masalah ini masih kontroversial, jadi mari kita kesampingkan dulu. Kami akan membahas detailnya nanti. Ada nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suaranya. Pada titik ini adalah satu-satunya pilihan. Saya setuju. Saya setuju. Semua orang setuju. Pang Yong dan Pan Gohua ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka menelan kata-kata mereka. Ye Chen mengobrol dengan Ying Qing dan yang lainnya sebentar, lalu pergi. Tidak perlu lagi tinggal di tempat ini. Adapun kelebihan atau pangkatnya, itu tidak masalah baginya. Hal terpenting saat ini adalah apa yang terjadi di kota Xiangjiang. Kepala keluarga Fang Zhenye dan Bao Xinhe ada di sana. Ayahnya dan Lin Juelong mungkin juga ada di sana. Juga, mengapa kakeknya membawanya ke sana saat itu? Kemungkinan besar misteri asal-usulnya ada di sana, dan mungkin lebih banyak lagi petunjuk terkait makam samsara. Dia berjalan keluar dan menghirup udara segar. Kemudian, dia mengeluarkan ponsel barunya dan menghubungi nomor Lu Lingfeng. Saat ini, dia memiliki aula kegelapan dan kelompok keadilan surgawi, jadi dia memiliki pijakan yang stabil. Bagaimana kabar ibuku dan yang lainnya? Apakah mereka bertanya tentang masalahku? Ye Chen bertanya kapan panggilan itu tersambung. Lu Linfeng menjawab, Ketua Balai, pada hari pertama, mereka menanyakanku beberapa kali tentangmu, dan bahkan ingin meninggalkan aula kegelapan. Belakangan, entah kenapa, mereka semua memilih masuk ruang budidaya untuk bercocok tanam. Beberapa hari ini, sering terjadi tanda-tanda terobosan dari ruang budidaya. Ye Chen mengangguk. Apapun yang terjadi, dia harus menemukan cara untuk membawa ayahnya kembali dalam beberapa hari ke depan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada ibunya. Lu Lingfeng, apakah kamu tahu sesuatu tentang kota Xiangjiang? Apakah ada kekuatan yang bisa kita gunakan? Di ujung telepon yang lain, Lu Lingfeng tertegun sejenak, tetapi segera menjawab, Hallmaster, ada cabang di sana yang bisa digunakan. Baiklah, bantu aku mengatur jet pribadi ke sana secepatnya. Ya, Tuan Balai. Bab 468, Kalung Baru. Pesawat pribadi akan lepas landas sekitar 1 jam, jadi Ye Chen kembali ke apartemennya, dan menemukan bahwa pintunya telah diganti dengan model yang sama. Puas, dia menelepon Bao Xinhe dan menemukan bahwa dia sudah berada di Xiangjiang. Sepertinya orang ini telah pergi menemui patriarknya sebelumnya. Karena tidak ada pekerjaan yang dilakukan, dia membereskan barang-barang di apartemen, menutup pintu, dan bersiap untuk pergi. Ketika dia kembali dari Xiangjiang, dia akan membawa ibunya, Sun Yi, dan Xia Ruoxue ke kediaman baru keluarga Ye dan membangun formasi pelindung di sana. Kemudian, dia akan mengumumkan pendirian keluarga Ye kepada dunia. Begitu pintu ditutup, pintu Wei Ying terbuka, dan dia melihatnya menyeret kopernya keluar. Dia mengenakan kacamata hitam, dan pakaiannya kasual, terlihat seperti sedang berlibur. Wei Ying, kamu tidak akan masuk kelas seperti itu kan? Apakah kamu berencana melakukan perjalanan? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bibir Wei Ying membentuk senyuman tipis. Dia diam-diam berjalan ke sisi Ye Chen dan berkata, tentang itu, tidak bisakah kamu mengajakku saat kamu pergi bermain? Siapa yang tahu jika Anda membutuhkan penerjemah bahasa Inggris dalam perjalanan Anda? Lagi pula, kamu tidak akan rugi saat bepergian dengan wanita cantik, kan? Melihat Ye Chen tidak bereaksi, Wei Ying berpura-pura tidak bersalah lagi dan berkata, Ye Chen, saya baru saja mengambil cuti tahunan dari pekerjaan saya sebagai pengajar. Jika kamu tidak membawaku bersamamu, aku harus pergi sendiri. Ye Chen melihat wajah menyedihkan Wei Ying dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wei Ying, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Saya akan menjelaskan sebelumnya bahwa saya tidak pergi ke sana untuk bermain. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Anda harus mendengarkan saya ketika kita sampai di sana. Ye Chen mengatakan ini karena batu mistik jiwa bumi di leher Wei Ying tidak bisa lagi menekan fisik dingin darah jahat. Jika dia tidak membawa Wei Ying bersamanya, sesuatu mungkin terjadi padanya. Ketika dia naik pesawat, dia harus memikirkan cara untuk menyempurnakan batu mistis jiwa bumi lainnya untuk menekan kekuatan di tubuh Wei Ying. Ketika Wei Ying melihat bahwa Ye Chen setuju, dia melompat dengan gembira, lalu menyeret kopernya ke dalam lift.
Ye Chen, terima kasih banyak. Yang mengejutkan Ye Chen, bibir Wei Ying mencium pipinya. Wei Ying kemudian menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan tersenyum canggung. Itu hanya momen kegembiraan, hehe. Di Bandara Huayuan, Ye Chen dan Wei Ying menaiki jet pribadi kecil namun mewah. Wei Ying cukup terkejut dengan hal ini. Dia tahu bahwa Ye Chen sangat cakap, tetapi dia tidak tahu bahwa Ye Chen begitu kaya. Tidak lama kemudian, Ye Chen membawakan batu mistik jiwa bumi yang halus kepada Wei Ying. Lepaskan kalung itu sebentar. Apakah benda itu akan keluar dari tubuhku? Wei Ying bertanya dengan gugup. Tidak akan. Wei Ying melepas kalung itu dengan ragu dan meletakkannya di telapak tangan Ye Chen. Beberapa detik kemudian, jari Ye Chen membentuk segel. Cahaya bersinar dan batu mistik jiwa bumi yang mempesona tertanam kuat di kalung itu. Kalung yang sekarang sangat berbeda dengan yang asli. Itu jauh lebih cemerlang, dan seseorang bahkan bisa merasakan energi mengalir di sekitarnya. Ini dia. Wei Ying mengambil kalung itu dan berseru, bagaimana mungkin? Ye Chen, apakah itu semacam mantra? Kalung ini tidak hanya cantik. Ada jimat spiritual di dalamnya yang dapat membantu Anda memblokir satu serangan. Ingatlah juga untuk tidak melepas kalung ini kecuali benar-benar diperlukan. Tingkat kultivasi Anda saat ini masih belum cukup tinggi untuk menekan Fiendish Blood Cult fisik. Jika menyala, Anda mungkin akan terluka, desak Ye Chen dan mengingatkannya. Saya mendapatkannya. Terima kasih. Wajah Wei Ying sedikit merah, seolah-olah kalung itu adalah semacam hadiah istimewa. 3 jam kemudian, di Bandara Internasional, Ye Chen dan Wei Ying turun dari pesawat. Langit sedikit berkabut. Kemudian, seorang pria bertopi datang menjemput mereka. Nama Ye Chen tertulis di tanda di tangannya, yang juga berisi gambar bunga plum cerah di pojok kanan bawah. Ye Chen dan Wei Ying melangkah maju untuk menemui pria itu. Ketika pria bertopi melihat Ye Chen, dia segera melepas topinya dan berkata dengan lembut, Hallmaster. Oke, bawa kami ke hotel dulu. Ya, pria bertopi mengantar Ye Chen ke dalam mobil hitam. Mobil melaju kencang dan mereka segera sampai di Hotel Carlton Fish. Kamar hotel mereka terletak di antara lantai 103 hingga 118 teratas hotel, yang merupakan jaringan hotel mewah yang dioperasikan oleh perusahaan dari Ruby Nation. Sepanjang jalan, Ye Chen juga mengetahui bahwa nama pria bertopi itu adalah Qian Jianzong. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas misi pembunuhan Istana Suemei di sini. Dia mencoba bertanya tentang para penjaga, tetapi yang membuatnya kecewa, Qian Jianzong tidak tahu banyak tentang para penjaga. Ketika mereka sampai di kamar, Qian Jianzong membawa barang bawaannya. Ye Chen memikirkan sesuatu dan bertanya, bagaimana cabangnya di sini? Ekspresi Qian Jianzong membeku, lalu dia tersenyum pahit dan berkata, Hallmaster, sejak Istana Suemei menjadi Dark Hall, misi pembunuhan telah dihentikan. Kebanyakan orang di sini hanya bisa mengambil pekerjaan swasta. Sejujurnya, kebanyakan dari mereka tidak senang dengan Anda. Kami telah sangat dikekang oleh banyak kekuatan. Jika kami tidak dapat bertahan, kami tidak akan ditempatkan lagi di sini. Beberapa dari kami bahkan berencana untuk kembali ke markas. Saat Ye Chen mendengar kata-kata Qian Jianzong, dia terkejut. Dia tidak menyangka cabang ini akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Misi pembunuhan adalah sumber pendapatan setiap orang, dan memotongnya hanya akan mempersulit hidup mereka yang mengandalkannya sebagai sebuah profesi. Saat ini, telepon Qian Jianzong berdering. Dia melihat sekilas pesan teks itu dan ekspresinya sedikit berubah. Dia kemudian berkata kepada Ye Chen, Hallmaster, kamu baru saja turun dari pesawat, jadi istirahatlah yang baik. Saya memiliki beberapa masalah mendesak yang harus diselesaikan sekarang, tetapi jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi saya. Setelah mengatakan itu, Qian Jianzong pergi dengan tergesa-gesa. Bab 469, Siapa kamu? Qian Jianzong menganggap Ye Chen sebagai ketua Aula, tetapi dia berbohong jika dia mengatakan bahwa Ye Chen bukanlah eksistensi yang kontroversial. Jika bukan karena pria ini, mereka tidak akan berada dalam situasi ini. Kebanyakan dari mereka mengejek Ye Chen. Ketika kantor pusat pertama kali memintanya untuk menjemput Ye Chen, dia langsung menolak. Namun, di bawah tekanan dari kantor pusat, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan.
Pesan yang baru saja dia terima mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi pada cabang Dark Hall di sini. Dia tidak berencana untuk bergantung pada Hall Master, dan hanya akan senang jika Ye Chen tidak menimbulkan masalah baginya. Ye Chen melihat Qian Jianzong pergi dengan tergesa-gesa dan mengerutkan kening. Samar-samar dia bisa merasakan sesuatu telah terjadi. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin Aula Kegelapan. Wei Ying, istirahatlah di hotel sebentar. Saya akan segera kembali, kata Ye Chen. Tentu saja, Wei Ying bisa menebak apa yang ingin dilakukan Ye Chen, tapi dia juga tahu bahwa dia mungkin tidak akan membantu jika dia mengikutinya, jadi dia mengangguk dan diam-diam menyeret kopernya ke kamar. Nomor 47, Villa Mata Air Giok. Ini adalah kantor cabang yang disewa Dark Hall di sini 5 tahun lalu. Sekarang karena tidak ada misi pembunuhan, semua orang menjadi kacau. Saat ini, suasana di villa sangat khusyuk, dan tercium bau darah yang kental. Seorang pria berjas berdiri di dekat jendela, menghadap pemandangan di luar. Tangannya berlumuran darah. Di belakangnya ada lebih dari 10 pembunuh Dark Hall. Namun, orang-orang ini semua terluka dalam tingkat yang berbeda-beda, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Tiba-tiba, pria berjas itu berbalik. Ada bekas luka pisau panjang di wajahnya, yang terlihat cukup mengejutkan. Siapa kamu? Mengapa Anda menyerang kami? Kami tidak punya permusuhan denganmu, seorang pakar dari Aula Kegelapan berbicara. Pria berjas itu menunjukkan senyuman dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan mengembunkan bilah angin. Dalam sekejap, ahli yang berbicara itu salah satu lengannya dipotong. Tidak ada dendam. Bukankah sekarang sudah ada? Ekspresi semua orang berubah, dan mata mereka dipenuhi ketakutan yang lebih besar. Meski mereka ingin melawan, pria di depan mereka terlalu menakutkan. Mereka bahkan tidak bisa melakukan perlawanan. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak membunuhmu? Pria berjas itu bertanya. Dia kemudian menjawab pertanyaannya sendiri. Itu karena saya suka menunggu sampai semua orang hadir sebelum saya bertindak, dan sekarang semua orang ada di sini. Mulai sekarang, tidak akan ada Dark Hall di sini. Beberapa detik kemudian, sosok pria berjas itu melintas, dan kelima jarinya seperti cakar saat dia menyerbu ke arah pintu. Meninggal dunia, pintu baja terkoyak, dan Qian Jianzong, yang hendak masuk ke dalam, menyipitkan matanya. Dia merasakan niat membunuh dan melayangkan pukulan. Bang! Kedua kekuatan itu tiba-tiba bertabrakan. Qian Jianzong merasakan darahnya melonjak, dan organ dalamnya mengalami guncangan hebat. Siapa kamu? Sebelum dia sempat bereaksi, pria berjas itu muncul di belakang Qian Jianzong dan melepaskan serangan telapak tangan. Ketika pukulan itu mendarat, Qian Jianzong memuntahkan seteguk darah dan dia terlempar, mendarat di antara rekan-rekannya yang terluka. Kekuatan pria ini sungguh luar biasa. Bagaimana mereka bisa melawan ahli tingkat ini? Siapa saya? Pria berjas itu tertawa dingin dan melanjutkan, saya datang dari pegunungan Kunlun. Mengapa aku membunuhmu? Saya kira orang mati mempunyai hak untuk mengetahuinya. Seseorang telah membayar harga untuk seluruh hidupmu. Baiklah, ini waktunya mengirimmu dalam perjalanan. Kamu seharusnya merasa terhormat mati di tanganku. Begitu dia selesai berbicara, sebuah pedang muncul di tangan pria itu. Pedang itu bersinar dingin saat menyapu ke arah kelompok ahli. Meskipun jumlahnya lebih dari 10, kekuatan gabungan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan orang ini. Astaga, sinar dingin menebas ke arah mereka, dan akan memenggal kepala semua orang. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang pria muda dengan pakaian kasual muncul di antara mereka dan pedang yang masuk. Pemuda itu hanya berdiri di sana tanpa mengedipkan mata. Siapapun Anda, saya khawatir Anda mengejar orang yang salah. Mereka adalah bawahanku, dan kamu tidak punya hak untuk menyentuh mereka. Mendengar suara ini, Qian Jianzong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ekspresinya seperti baru saja melihat hantu. Mengapa ketua balai ada di sini? Apakah dia sedang mencari kematian? Dia hendak berbicara ketika dia melihat Ye Chen dengan tenang mengulurkan tangannya, dan kemudian mulai mengambil pedangnya. Pada saat ini, bukan hanya Qian Jianzong yang terpana, tetapi para ahli lainnya juga. Mereka tahu seberapa kuat pria berjas itu, namun sebenarnya ada orang idiot yang mencoba meraih pedang pria itu seperti ini. Apakah dia gila? Hall Master, jangan lakukan itu. Seru Qian Jianzong. Mendengar ini,
Ekspresi semua orang berubah menjadi aneh. Anak ini adalah Hall Master yang baru. Kapan markas Dark Hall jatuh ke kondisi seperti itu? Mereka benar-benar menemukan anak muda untuk menjadi Hall Master mereka. Ketika pria berjas melihat tindakan gila Ye Chen, dia mencibir. Dasar ceroboh. Sedikit kekejaman dan kebanggaan muncul di wajahnya. Namun, ketika pedang itu bersentuhan dengan telapak tangan Ye Chen, hal yang tidak terduga terjadi. Retakan. Suara tajam tiba-tiba terdengar, saat lampu merah menyelimuti lengan Ye Chen, dan pedang itu menempel kuat di genggaman Ye Chen. Kemudian, pedang itu patah dan berubah menjadi tumpukan pecahan tak berguna yang jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin? Pria berjas itu memasang ekspresi garang di wajahnya, dan matanya hampir keluar. Bagaimana pedangnya bisa ditangkap seperti itu? Lampu merah apa itu? Kenapa dia mendengar auman naga? Kamu, siapa kamu sebenarnya? Aku, Ye Chen tersenyum dingin dan menjawab, seperti yang Anda katakan, orang mati memiliki hak untuk mengetahui hal-hal tertentu. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Ye Chen. Begitu dia selesai berbicara, sosok Ye Chen bergerak. Ledakan. Ye Chen melayangkan pukulan. Pukulan ini sangat cepat sehingga pria berjas itu bahkan tidak bisa bereaksi. Ia mendarat dan menembus tubuh pria itu. Bab 470, siapa yang mengirimmu ke sini? Saat ini, seluruh villa menjadi sunyi. Para ahli itu menatap pria berjas itu, yang memiliki lubang mengerikan dan berdarah di dadanya. Mereka hampir tidak percaya bahwa seorang ahli yang telah menekan mereka sendirian akan dikalahkan oleh pemuda ini hanya dengan satu pukulan. Yang lebih menggelikan lagi adalah pemuda ini adalah eksistensi yang paling mereka benci selama periode ini. Bang! Tubuh pria itu menabrak kaca temperet, menyebabkannya pecah. Pria itu dapat dengan jelas melihat darah yang mengalir keluar dari dadanya, dan dia merasa seolah-olah banyak tulang yang patah. Dia bahkan bisa merasakan aura kematian menyelimuti dirinya. Pupil matanya tiba-tiba berkontraksi saat dia mencoba menopang dirinya. Dia ingin pergi, tetapi menemukan bahwa pemuda seperti iblis telah muncul di hadapannya. Siapa yang mengirimmu? Suara acuh tak acuh Ye Chen terdengar. Pria itu tercengang. Dia mengangkat tangannya untuk mencoba menembakkan senjata tersembunyi, tapi Ye Chen hanya meraih pergelangan tangannya. Saya tidak memiliki kesabaran untuk ini. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Segera setelah dia selesai berbicara. Retakan. Tangannya patah, dan rasa sakit yang menusuk membuat pria itu mengertakkan gigi. Kemudian, tangan Ye Chen meraih tenggorokannya, dan aura pembunuh merah mulai melingkari lengan Ye Chen. Pria berjas itu memelototi Ye Chen. Dia tahu betul bahwa dia tidak punya peluang menang melawan pemuda ini. Kapan pakar seperti itu muncul di sini? Merasakan sensasi tercekik di lehernya, dia berkata, saya dari keluarga Li. Anda tidak dapat menyentuh saya. Juga, sekte saya berada di kedalaman pegunungan Kunlun. Jika kamu berani membunuhku, aku jamin kamu akan. Sebelum pria berjas itu selesai berbicara, Ye Chen sudah mematahkan lehernya. Keluarga Li adalah jawabannya. Selain jawaban itu, pria ini tidak ada nilainya. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen menoleh untuk melihat para ahli Dark Hall, yang semuanya terbaring, terluka. Salam, Tuan Balai. Pada saat ini, mereka sepenuhnya yakin akan kekuatannya. Seorang Hall Master dengan kekuatan dan ketegasan seperti itu adalah apa yang mereka cari. Ye Chen sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini, jadi dia berkata langsung, ini pertama kalinya aku ke sini, jadi aku tidak mengerti situasimu saat ini. Tapi aku akan berada di sini selama beberapa hari. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat menghubungi saya. Juga, siapa yang bisa memberitahuku mengapa keluarga Li mengirim orang itu untuk berurusan dengan kalian semua? Apakah kamu membunuh seseorang dari keluarga Li? Qian Jianzong segera berdiri dan berkata dengan serius, Hall Master, keluarga Li luar biasa. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Ye Chen mengerutkan kening. Lalu kenapa mereka mengirim orang itu untuk memusnahkanmu? Qian Jianzong menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu yakin dengan masalah ini. Saat ini, seorang wanita berwajah pucat dengan jaket kulit menonjol. Hall Master, saya pikir masalah ini mungkin ada hubungannya dengan saya. Qian Jianzong menatap wanita itu dan berkata dengan dingin, kamu telah berada di aula kegelapan selama ini, tapi belum menerima misi apapun.
Bagaimana itu bisa ada hubungannya denganmu? Wanita itu melirik Ye Chen dan berlutut di depannya. Dia menjelaskan, Hall Master, saya melakukan kesalahan. Tadi malam, saya mengambil pekerjaan pribadi dan tidak memberi tahu siapapun. Tolong hukum saya, Tuan Balai. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Merupakan masalah serius bagi para pembunuh di aula kegelapan untuk mengambil pekerjaan pribadi di luar. Qian Jianzong mencoba menamparnya. Hanya karena pekerjaan pribadinya, dia hampir menghancurkan semua orang di sini. Saat tamparan itu hendak mendarat, Ye Chen menghentikannya. Biarkan dia menyelesaikannya. Qian Jianzong memelototi wanita itu dan menahan amarahnya. Ya, Tuan Balai. Wanita itu menelan ludahnya dan melanjutkan, seseorang menghubungi saya kemarin. Hadiahnya adalah batu mistis awan ungu. Sebelum pembunuhan, saya melihat putra tertua keluarga Li berbicara dengan orang ini tentang Gunung Jiangdao. Meskipun saya tidak dapat mendengar detailnya dengan jelas, saya merasa ada sesuatu yang salah. Orang lain tidak akan berani menyebut Gunung Jiangdao, tetapi orang-orang itu menyebutkannya berkali-kali, seolah-olah mereka diam-diam merencanakan sesuatu. Dugaanku adalah keluarga Li telah mengetahui bahwa kita ada hubungannya dengan kematian orang itu, jadi mereka menggunakan kekuatan mereka untuk memusnahkan kita. Masalah ini dimulai karena aku, dan harus berakhir karena aku. Hall Master, itu adalah kesalahanku, jadi aku hanya bisa mati untuk menebus dosa-dosaku. Segera setelah dia selesai berbicara, wanita berbaju kulit itu mengeluarkan belati dari sepatu bot kulitnya dan mencoba menusuk dadanya sendiri dengan belati tersebut. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, kedua jari Ye Chen menangkap belati itu. Kaca, belati itu patah. Kamu tidak harus mati, Ye Chen tersenyum dan berkata. Wanita itu tercengang. Saya hampir membuat semua orang terbunuh. Jika bukan karena Anda, Hall Master, tidak ada seorang pun di sini yang akan selamat. Ye Chen menyipitkan matanya. Anda telah memberi saya informasi yang sangat penting. Informasi ini cukup untuk memperbaiki kesalahan Anda. Bagi Ye Chen, dia tidak punya tempat untuk memulai dengan para penjaga, tapi sekarang sepertinya dia bisa memulai dengan Gunung Jiangdao. Jika tebakannya benar, tempat berkumpulnya para penjaga ada di sini, tempat yang ditakuti banyak orang. Wanita itu dan Qian Jianzong ingin mengatakan sesuatu, tapi Ye Chen sudah mengeluarkan selusin pil. Dengan lemparan ringan, selusin pil tampaknya dikendalikan oleh suatu kekuatan misterius saat melayang di depan semua orang. Ketika para ahli melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk abadi, bukan? Pil ini akan membantu Anda pulih dari cedera Anda. Tempat ini sudah dirusak, jadi kami akan pindah ke tempat lain. Sebuah kartu bank keluar dari tangan Ye Chen ke tangan Qian Jianzong. Kartu bank ini berisi cukup uang bagi Anda untuk memilih tempat persembunyian baru yang terbaik. Setelah situasi stabil, hubungi Lu Linfeng. Kalian semua harus berpartisipasi dalam reformasi aula kegelapan berikutnya. Juga, Qian Jianzong, siapkan informasi rinci tentang Gunung Jiangdao dan kirimkan ke email saya sebelum malam ini. Qian Jianzong menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Hall Master, saya pasti akan menyelesaikan masalah ini untuk Anda. Namun, Dark Hall punya banyak dana. Kami tidak membutuhkan kartu ini. Ambil, Anda butuh uang sekarang. Saya tidak ingin rakyat saya hidup seperti ini. Juga, aku berharap sebelum aku pergi, kamu akan menjadi lebih kuat. Setelah memberikan instruksinya, Ye Chen menuju keluar. Lagi pula, dia merasa tidak nyaman meninggalkan Wei Ying sendirian di hotel dalam kondisinya saat ini.